Manajemen Islam adalah proses pengelolaan suatu organisasi atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Islam. B. Fungsi dan tujuan manajemen. 1. Perencanaan. 2. Proses. B. Fungsi dan tujuan manajemen. 1. Fungsi manajemen secara umum, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 2. Tujuan manajemen. 1. Mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. 4. Menghindari kesalahan atau penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Menciptakan sistem kerja yang teratur dan terarah. C. Hubungan manajemen dengan investasi syariah. Manajemen memiliki hubungan yang sangat erat dengan investasi syariah karena kegiatan investasi memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan menghasilkan keuntungan yang optimal. D. Konsep investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana pada suatu aset yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dilakukan dengan harapan bahwa nilai dari aset tersebut akan meningkatkan atau menghasilkan pendapatan secara berkala. 1. Tujuan investasi. Tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai kekayaan. Namun secara umum, tujuan investasi dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut. 1. Meningkatkan nilai kekayaan. 2. Mendapatkan pendapatan tambahan. 3. Melindungi nilai kekayaan dan investasi. Jenis investasi. Investasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan instrumennya, antara lain. 1. Investasi real. Investasi real adalah investasi yang dilakukan pada aset nyata seperti properti, tanah, emas, mesin produksi. 2. Investasi keuangan. Investasi keuangan adalah investasi yang dilakukan pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, sukuk. E. Prinsip syariah dan investasi. Investasi syariah merupakan kegiatan investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. 1. Larangan riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau utang piutang. 2. Larangan gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan penipuan atau ketidakpastian. Contohnya investasi yang tidak jelas objeknya, informasi yang tidak transparan. 3. Larangan maisir. Maisir berarti perjudian atau spekulasi yang bersifat untuk keuntungan. 4. Investasi pada usaha halal. Dalam investasi syariah, dana hanya boleh diinvestasikan pada usaha yang halal seperti perdagangan halal, industri halal. Sebaliknya, investasi tidak boleh dilakukan pada usaha yang haram seperti perjudian, minuman keras, riba, industri yang merusak moral. F. Manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah proses pengelolaan dana investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan optimal. Manajemen ini meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, pengawasan investasi. Tujuan manajemen investasi syariah menghasilkan keuntungan yang halal, mengelola risiko investasi, meningkatkan kesejahteraan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Fungsi manajemen investasi syariah: yang pertama, perencanaan investasi; yang kedua, pelaksanaan investasi; yang ketiga, pengawasan investasi. G. Proses manajemen investasi syariah. Proses manajemen investasi syariah merupakan tahapan yang dilakukan mengelola investasi agar dapat memberikan hasil yang optimal. Penentuan tujuan investasi adalah menentukan tujuan investasi seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Analisis investasi. Setelah tujuan investasi ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap berbagai pilihan investasi. Yang pertama, potensi keuntungan; yang kedua, tingkat risiko; yang ketiga, kesesuaian dengan prinsip syariah. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah rekan-rekan ada yang mau bertanya?
Jelaskan faktor-faktor dominan sebagai pendorong seseorang melakukan aktivitas investasi.